kembali lagi bersama aku si Mosman. Di video kali ini aku bakalan kasih tunjuk urutan-urutan imposter terlemah sampai terkuat di Super Sus guys. Oke, bagi yang belum subscribe ya guys ya. Yang nonton doang tapi nggak subscribe, please subscribe guys. Jadi ya supaya aku bisa tembusin 50 subscriber guys ya. Oke guys, langsung aja kita mulai ke role imposter pertama yang terlemah guys. Ya pasti kalian udah tahu lah siapa ya guys ya. Role imposter pertama yang terlemah itu adalah impostor. Impostor ya guys ya. Karena dia cuma bisa ngekill sama mensabotase ruangan aja ya guys ya. Jadi ya ini yang paling lemah ya guys ya. Oke, untuk impostor yang kedua itu adalah impostor spy guys. Nah, kenapa aku bilang impostor spy kedua terlemah guys? Karena dia itu cuma bisa mengambil sampel orang guys. Dan aku juga jarang sih guys mau menggunakan sampel kayak gini ya guys ya. Karena kalau misalkan lagi mati lampu, terus kalian di situ ada merah guys, misalkan si putih ambil sampel yang merah nih. Nah, misalkan si merah ada di situ kan, yang enggak ada kita guys. Jadi kita bisa di vote guys ya. Jadi kita bisa dituduh sebagai spy guys. Begitu. Peran yang ketiga adalah peran penjaga guys. Kenapa aku bilang peran penjaga peran ketiga terlemah? Di impostor ya sebenarnya dia lumayan berguna sih guys. Dia bisa menaruh portal guys, portal dimensi. Ya pokoknya dia bisa menaruh portal gitu guys, untuk ya sebagai fan gantinya ya guys ya. Dan misalkan kalau kalian mainnya di Mars Base gitu kan, portalnya kalau misalkan di luar kan portalnya sedikit banget tuh. Nah ini lumayan berguna guys di Mars Base, tapi lumayan lemah juga karena cuma itu doang kegunaannya ya guys ya. Oke, role yang keempat adalah role bunglon guys. Role bunglon ini sebenarnya cukup bagus ya guys ya. Cuman kalau kalian menghilang sebelum kalian ngekill guys, itu bakalan kalau kalian menghilang terus kalian ngekill orang itu player kalian itu bakalan kelihatan lagi lah guys ya. Pokoknya bakalan kelihatan guys. Udah itu aja sih yang terlemahnya. Oke, yang terlemah kelima adalah flashback cuy. Flashback, kenapa aku bilang terlemah kelima? Dia bisa nge-flash atau dia bisa membutakan mata player guys ya. Tapi ingat guys, dia juga bisa membutakan mata impostor. Nah itu guys kekurangan dia ya. Jadi kalau dia juga nggak bisa membutakan mata impostor ya, dia kayaknya bakalan jadi yang terakhir guys, atau yang keberapa ya. Oke, untuk peran yang ke-7 guys, ya kan peran yang ke-7 ya. Peran yang ke-7 adalah peran pesuruh guys. Peran pesuruh ini sebenarnya lumayan berguna guys, karena dia bisa membersihkan mayat-mayat orang guys. Misalkan kalian itu harus mengikuti impostor guys. Jadi kalau impostornya itu ngekill, nah kita bisa membersihkannya guys. Tapi kalau impostornya itu belum mati, kita nggak bisa ngekill guys. Ya cukup itu ya sebenarnya. Harus bisa ya guys ya, nggak harus juga sih sebenarnya. Kalau lebih seru guys, lebih seru itu harus bisa ngekill guys tanpa menunggu impostornya ini mati ya guys ya. Jadi ya sambil dia ngebantu impostor juga guys. Iya, sambil dia ngebantu impostor. Oke, untuk role yang ke-7, oh iya itu tadi role yang ke-6 guys. sorry. Oke, untuk role yang ke-7 ada role Blackjack. Yes, Blackjack ini role yang
jarang aku pakai ya guys ya. Kenapa? Karena kalau kita sampai salah menebak guys, kita bakalan meninggal ya. Bukan player yang kita tebak yang meninggal guys, tapi kita yang meninggal guys. Jadi kalian nggak boleh salah tebak guys. Nah ini juga yang membuat player blackjack ini lumayan kesusahan guys, karena ada juga orang-orang Indonesia ya guys ya, nggak Indonesia juga sih, ada orang luar negeri guys. Dia itu mengaku sebagai engineer guys, ternyata dia cuma space crew. Nah si blackjack ini tertarik guys untuk ngekill dia. Nah dia vote lah tuh engineer ya kan, langsung dia pencet oke. Ternyata salah guys, ternyata dia cuma space crew ya. Aduh, kasihan banget ya blackjacknya. Oke, untuk peran yang ke-8 adalah peran conjurer. Peran conjurer ini lumayan bagus guys. Kenapa aku bilang lumayan bagus? Karena dia bisa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia menyantet orang ya, menyantet orang. Jadi kalian bisa langsung santet aja orangnya dan kalian pergi jauh-jauh dari tempat mayatnya itu dan kalian nggak bakalan di vote guys. Tapi hati-hati guys, kalau kalian lagi di keramaian dan kalian ketahuan kalau kalian yang kasih efek merah-merah itu berarti kalian sudah akan di vote guys ya. Kalau merah-merahnya itu nggak kelihatan sih, dia pasti yang terakhir ya guys ya, pasti yang terakhir ya guys ya. Oke, untuk peran yang ke-9 adalah peran bounty hunter. Peran bounty hunter ini lumayan berguna karena dia bisa memindahkan mayat ya guys ya. Seperti yang kalian lihat di layar ini, dia bisa pindahin layar ke situ. Ini map apa ya? Aku lupa juga guys. Ya, bagi kalian yang tahu ini map apa, kasih tahu aku di kolom komentar ya guys ya. Ya, ini lumayan berguna sih. Tapi kelemahannya itu lambat ya guys ya. Jadi bisa juga di vote guys, bisa juga di report sama orang. Kan jadi ya lambat lah pokoknya guys ya. Oke, untuk peran yang ke-10 nih guys, peran bounty hunter cuy. Sebenarnya aku belum pernah mainin ya, tapi ya aku udah lumayan tahu juga lah. Nah, kalian guys bisa menentukan target yang ingin kalian bunuh guys. Ya seperti pencabut nyawa gitu guys, target yang ingin kalian bunuh. Nah kalau kalian benar membunuh target yang ingin kalian bunuh, cooldown killnya itu bakalan cuma 3 detik aja guys, nggak akan lama-lama. Biasanya tuh sampai berapa detik ya, sampai 20 detik lah, 20 detikan lah ya biasanya. Nah ini bakalan berguna banget sih guys. Dan kalian bisa dapetin ini di penghargaan Super PES ya guys ya. Ya aku belum dapet sih. Oke. Lanjut peran yang terakhir nih guys, peran yang terkuat guys, peran dalang. Nah peran dalang ini adalah peran yang bisa mengunci pemain lain guys, dan dia juga bisa mengontrol pemain itu guys. Ya, dia bisa juga mengontrol pemain itu untuk nge-kill orang ya guys ya. Jadi kayak apa ya, kayak menyantet ya kayaknya guys ya. Ya kayak menyantet gitulah, kayak mengendalikan hidup orang itu ya guys ya. Wah ini sih keren banget sih guys. Aku nanti mau jadi peran ini sih kalau jadi dalang ya guys ya. Soalnya ini berguna banget sih guys ya. Sangat-sangat berguna guys. Oke guys, mungkin untuk video kita kali ini cukup sampai di sini aja ya guys ya. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, subscribe, dan share ya guys ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video aku guys. Dan bye-bye.